Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya Melian Sori di acara Obrolan Rakyat. Dan di Obrolan Rakyat kali ini sudah hadir bersama saya Bung Ferry Pandalis Eskom. Seorang alumni Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Ketua Forum Pemuda Peduli Bengkulu, FPPB. Tokoh Pemuda Bengkulu dan warga Kota Bengkulu. Juga sebagai penggiat lingkungan dan beberapa tahun yang lalu pernah aktif di Wahana Lingkungan Hidup waktu itu. Dan kali ini kita di lokasi bangunan Kota Tua di Kelurahan Pasar Bengkulu, Kota Bengkulu. Di background kita ini ada bangunan yang belum lama dibangun tapi sudah hancur lebur. Nah, Bung Ferry melihat bangunan miliaran ini tapi sudah roboh. Sebagai tokoh pemuda Bengkulu seperti apa tanggapan Bung Ferry? Ini pertama dari kita, khususnya masyarakat Kota Bengkulu ya, karena kita sudah berdomisili di Kota Bengkulu, kita jadi masyarakat Kota Bengkulu ini sangat membuat ketika pajak yang sudah kita bayar gitu ya digunakan untuk membangun sesuatu bangunan yang besar yang khusus untuk pelayanan publik kita, untuk tempat wisata, hilang begitu saja, hancur begitu saja gitu ya. Dan ini sangat miris ya. Sangat miris karena kita jadi warga negara yang baik, kita sudah banyak membayar pajak, iuran pajak, berbagai macam pajak gitu ya. Nah, ini yang kita lihat di Kota Tua ini, di Pasar Bengkulu ini, bangunan yang sudah dibangun baru umur 1 tahun lebih gitu ya, memakan uang miliaran rupiah, sehingga ini hancur lebur. Ini bisa dilihat hancur lebur ini ya kalau kita lihat. Negara sangat rugi, Bung. Negara sangat rugi. Jadi kita dari masyarakat Kota Bengkulu, khusus pemuda Bengkulu, dan juga dari kita kacamata penggiat lingkungan gitu ya, ini tidak bisa main-main. Khususnya negara harus cepat mengambil tindakan. Ini harus diusut cepat, harus cepat diproses siapapun pelaku. Adapun nanti yang terlibat dalam ini ya, gitu ya, ada indikasi ini pengurangan gitu ya, pengurangan untuk volume berbagai macam untuk kalau kita lihat bangunannya secara depan mata kita bukan ahli ya, kita tidak bisa menjawab apakah ini ada pengurangan debit, ini harus diaudit. Jadi kita minta juga pihak BPKP nanti, BPK dan juga untuk mengaudit ini bagaimana kelayakan pembangunan di sini layak atau tidak gitu. Nah, kedua, kita dari penggiat lingkungan, dari lintas komunitas lingkungan dulu, kita kan sudah menanam berbagai macam di wilayah sini. Sempat melakukan aksi di sini ya, penghijauan ya? Dari 2012 gitu ya, kita penghijauan di sepanjang pesisir ini sepanjang sungai ini ya. Nah, jadi kita ada nanam dulu cemara, pohon ketaping dan mangrove. Itu di bawah lintas jembatan komunitas waktu itu ya, beberapa komunitas ya. Banyak dulu tuh kita libatkan dari Mapala, pecinta alam, dari siswa gitu ya, dari NGO berbagai macam. Tujuan kita ada apa dulu ketika melihat kondisi pengurangan risiko bencana dan juga global warming pada saat itu ya, pemanasan global, kita harus ikut serta menjaga lingkungan dengan kelestarian lingkungan, hutan gitu, khusus kita penghijauan. Nah, khususnya di wilayah sungai sini kita lihat kenapa bangunan ini langsung roboh umur 1 tahun lebih gitu ya. Dari kami, dari masyarakat, dari penggiat lingkungan, ini kita lihat langsung tadi di wilayah Kota Tua ini tidak ada vegetasi gitu ya. Vegetasi kita lihat dibangunnya langsung di tepi sungai, bangunan ini langsung berdekatan dengan air gitu ya. Sehingga kalau kita lihat ya kita tidak tahu nih apakah bangunan ini nanti kalau sudah diperiksa oleh pihak PH, nanti diproses apakah ada pengurangan untuk volume nanti, untuk material berbagai macam, kan kita tidak tahu. Apakah kesalahan konstruksi dan sebagainya kesalahan konstruksi berbagai macam. Tapi kita minta tegas dari pihak aparat, khususnya kami juga dari penggiat lingkungan, dari masyarakat Bengkulu, Forum Pemuda Peduli Bengkulu, secepatnya proses ini akan kita laporkan gitu ya. Oh, akan dilaporkan akan kita laporkan karena begini, kita bukannya mesti tak percaya dengan pihak PH Bengkulu gitu ya, baik dari Polda, Polres, Kejaksaan, Kejati. Karena apa? Ini juga ada kaitannya dengan APBN dan APBN pada saat itu kan. Karena ini kolaborasi, Bung ya. Kolaborasi bangunan ini antar Pemda Kota Bengkulu dengan Kementerian PUPR gitu. Pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat. Nah, kita
kita melihat. Jadi rencananya Bung akan melaporkan ke kemana? Nah, nanti secepatnya kita akan melaporkan ini pertama ke KPK RI KPK gitu ya. RI, ya. Sudah itu ke Kejagung RI dan ke Mabes Polri gitu. 3 lembaga itu Tiga ya. lembaga itu akan kita laporkan secepatnya dari kami, dari Forum Pemuda Peduli Bengkulu, beberapa rekan-rekan teman-teman nanti. Karena apa? Ini harus diusut. Karena kalau kita lihat KPK itu dulu kan kita sering gitu ya melihat berita berbagai macam informasi. Ketika ada kerugian negara 1 miliar lebih itu boleh, sangat terbuka KPK. Dan ini miliaran rupiah gitu ya. Dana dikucurkan ke sini untuk membangun dari APBN dan APBD Kota Bengkulu. Dan terpampang di depan mata kerusakannya. Sudah rusak. Dan sangat tidak layak ya kalau kita dari masyarakat melihat baru 1 tahun lebih ini umurnya bangunan ini langsung roboh gitu. Nah, padahal Bung, kalau seandainya bangunan itu ini kan di pinggir sungai. Iya, benar. Ya mestinya sudah dipikirkan bagaimana dari perencanaannya kajiannya. Ya namanya di pinggir sungai membangun, harus kuat, ya harus tahan terhadap arus sungai. Benar, ya. Belum lagi ini dana miliaran seperti ini jelas-jelas terpampang di depan mata, ya. Negara sangat rugi. Sangat Mestinya rugi. dalam bangunan itu kan Bung ada jarak waktu lah, ya minimal 10 tahun atau berapa puluh tahun. Benar, kan. ya. Ini setahun lebih. Iya. Karena ada beberapa tempat ya kita lihat di luar kayak di Sungai Ciliwung gitu ya, di Jawa, di Bogor, sudah itu ada di Solo gitu, itu banyak juga dibangun set file di situ gitu. Nah, tapi tahan, tahan. Dan itu kita jujur kita lihat ketika kita main ke sana berbagai macam lihat berita juga sih, itu berapa tahun umur gitu, malah mungkin ratusan tahun gitu ya, bangunan itu di pinggir sungai betul gitu ya, langsung tumbuhannya. Nah berarti untuk konstruksi bangunan itu kokoh gitu. Ya. Karena dari perencanaannya sudah dipikirkan. Ya. Nah, ini kan kita tahu apakah kedalamannya kurang gitu ya atau ada pengurangan materi, kita kan itu tidak biar tahu. ahli yang nah, biar ahli ya. nanti yang hitung, nanti audit dari BPK RI atau BPK perwakilan Bengkulu. Nanti makanya kita minta kasus ini jangan didiamkan gitu. Nah, ini kita harap nanti betul secepatnya kita laporkan resmi nanti ke KPK RI, ke Kejagung, Mabes Polri, dan mereka segera turun tim ke lapangan. Itu harapannya, ke Bengkulu, harapan kita. Dan tidak ada lagi ini asumsi-asumsi liar di masyarakat Bengkulu ini. Sehingga bisa terbongkar semua. Bisa terbongkar. Apakah tidak sesuai spesifikasinya gitu kan? Kenapa? Makanya kembali lagi tadi kita membaca berita kemarin gitu ya. Ada statement dari Wakil Wali Kota Bengkulu. Saya bacakan. Dedi Wahyudi. Ya, saya bacakan ini statementnya Bung Peri. Seat pile Kota Tua yang diresmikan pada tahun 2021 lalu tersebut terjadi amblas, merupakan hal yang wajar. Nah ini yang pertama, merupakan hal yang wajar katanya. Ini baru saya dengar itu ya, seorang pejabat gitu ya, seorang pejabat pemindah dari pemerintah daerah Kota Bengkulu, hal yang wajar gitu ya. Nah jadi kita dari masyarakat Bengkulu melihat dan mendengar, membaca gitu ya berita dari statement dari Wakil Wali Kota Bengkulu, ini hal yang wajar gitu ya, hal yang wajar. Hal yang wajar ya. Hal yang wajar dia katakan. Wajar dari mananya? Bangunan ini ambles katanya gitu. Berbagai macam spekulasinya, alasannya karena ini airnya deras gitu, berbagai macam. Nah, beliau kita katakan Wakil Wali Kota Bengkulu ini dia bukan ahli, itu pertama. Dia bukan ahli, dia dititipkan sebagai amanat sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, dan itu 5 tahun gitu loh. Jadi beliau bukan ahli, jadi tidak bisa Wakil Wali Kota langsung sampaikan gitu ya. Hanya berapa saat dari robohnya bangunan ini kan? Jadi harus ada kajian tim khusus dulu, memverifikasi gitu ya. Datang ke lapangan kajian, nanti ditemukan hasil audit BPK bagaimana macam, baru nanti kepala daerah ini bisa wajar atau tidak wajar gitu. Saya lanjutkan statementnya Bung Peri. Nah ini karena debit air yang sering naik ke atas bangunan akibat banjir. Ya. Nah, akibat banjir, makanya wajar fisik bangunan itu ambles. Ya. Apalagi di sana kondisi aliran arus sungainya deras. Itu salah. Itu salah. Menurut Bung Peri? Menurut saya secara pribadi ya, kita dari kacamata penggiat lingkungan juga, statement dari Wakil Wali Kota itu salah. Kenapa saya ngomong salah? Makanya dari awal tadi kita perencanaan sampaikan, tadi ya, perencanaan sebelum pembangunan sebuah bangunan itu, kalau ini di tepi sungai gitu, kita harus memikirkan faktor alam. Dan kemudian ya namanya bangunan pinggir sungai, ya harus dari perencanaan harus kokoh, harus tahan, kuat, konstruksinya harus dalam gitu ya. Makanya saya sampaikan jadi, tadi. Abung bantah statement itu ya? Kita bantah, sangat kita bantah statement dari
yang dikatakan wakil wali kota wajar gitu, seorang kepala daerah nyampaikan wajar gitu. Seharusnya beliau panggil dulu semua misalnya dinas terkait, tim ahli, berbagai macam gitu ya. Cek dulu di sana kepastiannya, kedalamannya, kita periksa sama-sama. Dengan DPR juga harapan kita teman-teman DPR Kota Bengkulu ini mereka harus juga bergerak. Harus gitu bergerak ya. Nah, karena apa? Ini wilayahnya kan sudah masuk ke dalam ranah ada indikasi dugaan kita gitu. Jadi legislatif juga harus aktif. Legislatif ini dugaan kita banyak kerugian negara gitu nah ya. Untuk dari pajak kita dari masyarakat untuk membangun bangunan di Kota Tua ini, sehingga ini roboh. Jadi pihak DPR Kota Bengkulu harus cepat tanggap juga, bergerak, jangan diam. Kita kasihkan mandat dengan DPR Kota untuk jadi wakil kita di DPR itu, ya harus berbuat sesuatu atau panggil beberapa kali. Misalnya kita lihat berita kemarin kan sudah dipanggil DPR, tapi sebatas di situ gitu. Nah, harus ada tindak lanjut. Harus ada tindak lanjut. Ya. Jadi kami ngambil inisiatif persoalan ini secepatnya kasus ini akan kita laporkan segera ke KPK RI, ke Jagung, Mabes Polri, sehingga tidak ada asumsi liar. Ini cepat dibuktikan bagaimana titik terangnya nanti gitu. Dan artinya rencana ke depan itu yang akan dilakukan ini ya. Yang melaporkan itu Bung Ferry ya. Kita laporkan karena apa? Nampaknya Bengkulu ini memang kita jujur ya, banyak sekali bangunan-bangunan ya. Banyak sekali bangunan-bangunan yang roboh, yang hancur, yang rusak, yang tidak dirawat, sudah dibangun, dibiarkan saja gitu. Menghabiskan duit rakyat. Aset-aset negara luar biasa ya dari Kota Bengkulu ini. Jadi kami dari masyarakat tidak akan tinggal diam melihat kondisi saat ini seperti ini. Ayo dengan masyarakat Kota Bengkulu bersama-sama kita kawal ini nanti ke depan. Karena apa? Ini salah satu pajak masyarakat semua nanti yang ada juga indikasinya masuk ke sini gitu. Berarti akan betul-betul direalisasikan laporan itu? Ya, secepatnya positif kita laporkan nanti ke KPK, ke Jagung, Mabes Polri. Silakan mereka yang untuk 3 instansi ini nanti secepatnya mereka silakan menanggapi laporan itu ya. Untuk tindak lanjut laporan kita ini. Jadi kita ya sudahlah gitu. Nah, kalau memang ada nanti di sini indikasinya dugaan kita ada tindak pidana korupsi di sini, silakan cepat diproses, diadili dan dihukum seberat-beratnya dengan undang-undang kita di Republik ini. Baik, luar biasa sekali Bung Ferry Pandalis sebagai tokoh pemuda Bengkulu, Ketua Forum Pemuda Peduli Bengkulu, warga Kota Bengkulu. Jadi wajar kalau kemudian turut serta melakukan pemantauan dan pengawasan dan mendorong aparat agar kemudian bergerak. Baik, terima kasih Bung Ferry. Luar biasa sekali. Kita sudah berdialog di lokasi. Biar dialognya lebih mengena. Karena langsung situasi ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan miris. Uang rakyat yang sudah digelontorkan, tapi sekarang bangunannya sudah roboh. Terima kasih sekali lagi Bung Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Kosong 16